Hai guys, hari ini hari ke-64 bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2023. Jadi kita sebenarnya ingin menceritakan kondisi saja ya. Ketika kami membersihkan, itu terlihat seperti ada kayak cacing bergerak ya, tapi kecil sekali dan berwarna putih, dan itu sebenarnya adalah parasit. Jadi kemungkinan besar sih ikan ini terkena parasit, sehingga semalam kita memberikan mereka antiparasit dengan antibody di akuarium ini. Nah, biasanya itu dikerjakan 24 jam terus airnya harus diganti. Jadi tetapi kami pengen melakukannya berbeda, karena kalau mengganti keseluruhan air itu artinya kita akan memberhentikan kondisi ini seperti akhir tahun 2022. Jadi kita mencoba tetap menggunakan airnya dengan rutin mengganti 20-30% setiap hari. Tapi kita lihat kalau memang misalnya ikan ini masih juga berkelakuan seperti ini, atau menunjukkan bahwa dia ada seperti kayak parasit jarumnya di tubuhnya, maka dia akan kita isolasi atau dikarantina. Jadi maksudnya itu tidak serta-merta bahwa kita seolah-olah air yang kita lakukan bersih, mendapat penanganan yang khusus, terus filter mekaniknya juga kita rutin bersihkan. Tidak serta-merta bahwa parasit itu tidak muncul. Karena apalagi kalau teman-teman meletakkan akuariumnya di tempat terbuka, terkena matahari langsung, jadi sehingga kotoran yang ada di atas, mungkin ini ya, kalau analisa kita, kotoran-kotoran yang ada di atas ini kemudian terkena sinar matahari akan menimbulkan parasit, walaupun kita sudah memberikan lampu UV di area ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, memang sebenarnya akuarium kita jernih, memang jernih, terus bersih. Tetapi balik lagi ya, kita tidak pernah ngomong bahwa setiap komunitas parasit itu maksudnya itu akan hilang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari teman-teman pelaku farm, mereka malah menggunakan PK untuk menghilangkan parasit, dan itu bukan karena ada yang sakit, tetapi mereka rutin melakukannya 1 bulan atau 2 bulan sekali. Nah, kita menggunakan obat ini nih sebentar. Jadi teman-teman, kita menggunakan 2 obat ini dari Kukai ya, antibiotik dan antiparasit, dan kita rutin sih sebenarnya. Jadi kita membelinya biasanya 1 bulan itu kita habiskan 2 botol ini untuk membersihkan ikan-ikan ini. Tetapi ya itu juga tetap sama, tidak serta-merta membuat ikan kita selamat dari parasit. Jadi tetap teman-teman harus perhatikan apabila ketika kita lagi menyikat, adakah hewan yang maksud itu makhluk yang tidak penting muncul di akuarium kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah susah payah tetapi ikannya tetap sakit, itu juga harus tetap diperhatikan, dan kita harus benar-benar, apalagi terutama di umur-umur segini nih, di umur di atas 9 bulan. Jadi kalau sudah di atas 9 bulan bukan berarti ikannya malah makin kuat ya, sebenarnya rawan sekali untuk terkena penyakit. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya semua pemilik ikan mas koki juga pasti merasakan bahwa ikannya tiba-tiba sakit, ikannya tiba-tiba terkena parasit. Dan saya belum pernah baca bahwa ada akuarium yang benar-benar bebas parasit. Semuanya pasti ada terkena parasit. Nah, jadi teman-teman perhatikan, kita juga harus mengontrol kondisi air, mengontrol panas air, juga tetap rutin memberikan antiparasit, antibiotik. Malah kadang-kadang ada yang bukan dengan obat PK, walaupun
sebenarnya kalau saya sendiri masih belum berani menggunakan obat PK karena itu sangat keras. Efeknya bagi ikan ya sebenarnya menjaga supaya parasit tidak muncul. Artinya caranya sih kalau kita sebenarnya mendiamkan sekitar 4 jam, tidak menghidupkan air, menghidupkan pemanas. Jadi kita tidak menghidupkan mesin ya, tidak menghidupkan mesin, menghidupkan pemanas, dan lampu tetap kita hidupkan selama 4 jam sampai 6 jam. Kemudian nanti baru kita hidupkan semuanya. Dan kondisi itu tidak akan mengganggu. Misalnya kalaupun buang air besar, buang kotoran ikan-ikannya, itu tidak akan mengganggu kondisi akuarium. Contohnya ini kondisinya, jadi ketika kita kasih selama 4 jam, 6 jam, itu pasti kotor kan. Nah, terus sebentar saja sudah bersih kembali. Ya, karena pasti teman-teman tahu kita menggunakan 2 mesin untuk membersihkan di bagian atas dan membersihkan di bagian dasar akuarium. Oke, teman-teman. Demikianlah story kami tentang bagaimana kita menangani ikan dari parasit, tetapi juga bukan berarti kita berhasil ya. Karena masih juga ikan ini selalu di sini. Jadi kemungkinan besar sih kalau misalnya masih di sini juga, kita akan buat dia di karantina sampai ia menjadi aktif seperti teman-temannya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa kembali.